Sama saya Jessica, dengan atasan saya. Saya Ridwan. はい、今日はですね、特定技能で来る時のこのマリモのメリットっていうのは他の会社を選ぶより何がメリットがあるのかっていうのをちょっとお話ししていきますね。Jadi hari ini beliau akan menjelaskan sedikit apa sih mungkin keuntungan gitu ya atau manfaat untuk teman-teman yang ingin pergi ke Jepang melalui jalur Tokutei Gino itu melalui kami program Marimo. で、まず一番ですね。よくある就職斡旋費用っていうのがマリモの場合はかかりません。Mungkin teman-teman juga sering dengar juga itu yang pertama adalah dari segi biaya perekrutan ya. Kalau di Marimo itu kita tidak mengambil biaya perekrutan. で、まあ皆さんも知ってると思うんですけどね。他の会社だったらね、僕らが聞いたら30万円ね。からなんだ。最高で80万円っていうのを聞いたことありますね。Jadi mungkin yang teman-teman juga sering dengar dari berita atau mungkin ada teman-teman yang mengalaminya sendiri. Jadi mungkin di tempat di perusahaan-perusahaan lain, mungkin tidak semua, tapi ada beberapa perusahaan yang menarik biaya perekrutan itu sekitar 30 juta rupiah sampai 80 juta rupiah. マリモだとね、はゼロなんですね。Lalu kalau di Marimo sendiri itu kita tidak mengambil biaya sama sekali untuk biaya perekrutannya. 普通の会社だったらこうやってね、インドネシアサイドの送り出し期間っていうのがあって、日本で受け入れ期間っていうのがあります。 Mungkin yang teman-teman juga sudah tahu ya, kalau di Indonesia biasanya ada pihak yang mengirimkan tenaga kerja dan di Jepang itu biasanya ada pihak yang menerima para tenaga kerja. 送り出し期間っていうのは人からお金をもらうわけですね。お金を。日本の受け入れ期間は会社から紹介料っていうのお金をもらえるわけですよね。 Nah, biasanya para pihak pengirim itu begitu ya, pihak pengirim itu mendapatkan biaya atau uang dari para tenaga kerja. Nah, lalu pihak penerima yang berada di Jepang biasanya mereka juga menerima uang atau biaya dari perusahaan yang ingin mendapatkan tenaga kerja Indonesia. この受け入れ期間っていうのも送り出し期間にちょっとお金を払ってます。 Dan biasanya pihak penerima atau perusahaan penerima di Jepang itu juga membayar kurang lebih membayar kepada pihak pengirim di Indonesia. ただ2つ儲からないといけないっていうことなんです。で、マリモはこの送り出し期間がありません。使ってません。で、マリモはここからはお金をもらってます。でもマリモは送り出し期間がないからお金払う必要がないんですね。で、人材もマリモにお金払わなくていいんですよね。マリモは一つですから、だから人材はお金を支払わずに就職できるっていうことです。 Nah, lalu kalau misalkan melalui pattern ini berarti kan di kedua belah pihak perusahaan itu harus mempunyai profit. Nah, kalau di sini kami itu kami Marimo itu tidak melalui pihak pengirim. Nah, mungkin teman-teman bertanya kalau Marimo uangnya dapat dari mana? Nah, kalau di kami itu Marimo mendapat uang itu dari pihak perusahaan. Nah, di sini karena kami tidak melalui pihak pengirim, berarti kami tidak wajib membayar kepada pihak pengirim. Lalu di sini pun para tenaga kerja yang ingin bekerja di Jepang tidak memiliki kewajiban untuk membayar kepada Marimo. Karena itu di sini para tenaga kerja, calon tenaga kerja Indonesia dapat bekerja ke Jepang tanpa membayar kepada pihak Marimo. 例えば皆さんが送り出し期間に40万円払ったとします。はい。皆さんが1年間に働く時間これです。2064時間ですね。これね、例えば100円かけると20万6千円になるんですね。
ということは、あなたたちは2年間ほど時給が100円下がるっていうようなもんなんです。Misalkan teman-teman harus membayar sekitar 400.000 yen atau 40 juta. Nah, mungkin teman-teman ya ini anggap kalau teman-teman bekerja di Jepang itu selama 1 tahun sebanyak 2064 jam. Misalkan dikali 100 yen, ya berarti totalnya itu adalah 206.400 yen. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, berarti teman-teman itu selama 2 tahun gaji teman-teman per jam itu berkurang 100 yen. じゃあね、次は渡航費っていうのを見てみましょうね。これも自分で払って日本に来てくださいっていう会社がよくあります。今日本に来るの大体ね、7万円ぐらいかかります。マリモの場合は、この渡航費は、マリモがちゃんと手配してますからかかりません。 Lalu yang selanjutnya kita lihat dari biaya pesawat. Jadi cukup banyak ada beberapa perusahaan yang biaya pesawat ini ditanggungkan kepada peserta. Untuk sekarang itu kebetulan tiket pesawat makin lama makin mahal, sekitar 7 juta sekarang. Untuk biaya tiket pesawat ini apabila di program Marimo itu para peserta tidak diwajibkan untuk mengeluarkan biaya tiket pesawat. で、3番目ですね、次。これが皆さんよく知らないんですよ。特定技能っていうのは、1年1 year に1回ビザの更新をしないといけません。で、これがですね、実は更新費用を取る会社があるんです。毎年7万円から10万円。そうなると1年に1回ですから5年間特定技能で来た場合、実は50万かかるんですね。もったいないですね。マリモだったらこれ更新費用無料です。 Lalu yang ketiga itu adalah pembaharuan visa. Ya mungkin teman-teman kurang tahu mengenai pembaharuan visa. Jadi untuk program Tokutei Gino itu sendiri, peserta Tokutei Gino itu harus memperbaharui visa masing-masing itu selama 1 tahun. Biasanya ada beberapa perusahaan yang meminta biaya pembaharuan visa. Biasanya biaya yang dibutuhkan itu sekitar dari 7 juta rupiah sampai 10 juta rupiah. Apabila teman-teman akan berada di Jepang selama 5 tahun, berarti 10 juta dikali 5 tahun yaitu 50 juta. Sayang ya kalau harus mengeluarkan uang sampai 50 juta, karena itu di program Marimo ini digratiskan. はい、じゃあさっきの1番ね、就職斡旋費、2番渡航費、3番更新費用、全部足すとですね、実はマリモと違う会社では100万ぐらい違うんです。はい、で、例えばね、皆さんがね、日本でね、20万円の給料もらったとしましょうか。まあ、手取りで15万円かな。15万円の給料もらったとしましょうか。だいたいね、6ヶ月タダで働かないといけないんですよ。6ヶ月。 Nah, teman-teman boleh lihat di sini ya, di nomor 1 itu memakan biaya sampai 50 juta. Di nomor 2 itu memakan biaya sampai 7 juta. Dan di nomor 3 memakan biaya itu sampai 50 juta. Jadi totalnya itu sekitar 100 juta. Misalkan ya teman-teman itu mendapat gaji bersih itu sekitar 15 juta. Jadi untuk membayar biaya-biaya tersebut, teman-teman itu harus bekerja selama 6 bulan tanpa digaji. はい、ということでね、皆さんがお金の面で考えないといけないのは、まあ給料のこともあるんですけど、まずこの就職斡旋費用。 Jadi teman-teman juga sebelum berangkat ke Jepang itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama dari biaya ya. Mungkin teman-teman juga akan mencari yang gajinya mencukupi ya. Pertama-tama biaya apa sih yang diperhatikan, itu adalah biaya perekrutan. 2番目にね、飛行機のお金。 Lalu yang kedua itu adalah biaya tiket pesawat. 3番目は日本に来た後ビザの更新費用がかかるのかどうか。
Nah, lalu yang ketiga itu adalah ketika teman-teman sudah sampai di Jepang, untuk biaya pembayaran visa, apakah teman-teman juga harus mengeluarkannya atau tidak? この辺をね、不特定技能で来る子はよく考えて調べてきてくださいね。 Jadi buat teman-teman yang ingin bekerja di Jepang menggunakan program Tokutei Gino, diharapkan untuk mengecek dulu biaya-biaya tersebut. ちなみにまじまじだとこれが全部0円です。 Kalau melalui program kami, Maji-Maji itu gratis semuanya ini. ということでね、まじまじで日本に来ましょう。参拝メンバー